Halo guys, kembali lagi di channel Sozuryoku dengan saya Sarif gitu kan. Video kali ini mungkin saya pengen ngobrol santai-santai aja gitu. Tapi gue nyoba angle baru aja. Ada lampu di belakang sini. Ya belajar lah, namanya juga orang lagi belajar gitu kan. Nyoba-nyoba dulu yang bagus mana kan. Minus kamera aja sih. Ya sih gini juga mending sih. Soalnya waktu dulu HP itu nggak kayak sekarang gitu kan, yang agak buram-buram dikit kameranya gitu. Oke, saya mungkin akan ngobrol-ngobrol sedikit ataupun tentang ya sharing-sharing gimana kehidupan di SMK gitu ya. SMK. Ini sih sekolah aja sih, sebenarnya sekolah aja sih. BTW lagi nggak enak badan nih, Bre. Aduh, serak, terus pilek dan pokoknya mah kayak ya namanya juga hidup kan, pasti ada di atas, di bawah, sehat, sakit. Itu sih. Baik, mungkin apa ya, seputar SMK ini saya dengan pengalaman saya pribadi gitu kan, tentang SMK sih gimana bang gitu kan. Ya mungkin beda-beda ya SMK itu kan, ada SMK swasta, SMK negeri, SMK ini itu. Sepengetahuan saya itu tingkat yang SMA tuh ya ada 3 kalau nggak salah, 3 ya. MA itu man gitu kan, kalau negeri man ya, kalau negeri ya MA, Madrasah Aliyah Negeri gitu. Terus kalau apa lagi, SMA itu negeri, selek SMK gitu. Gak tahu katanya ada lagi gitu kan, tapi kurang tahu sih, kurang tahu. Tapi saya lanjutnya di SMK gitu. SMK ini sebenarnya mencetak orang-orang yang ingin kerja gitu kan. Ya ngomongnya, ada yang ngomongnya aja sih ingin kerja, ada juga yang benar-benar pengen kerja, ada juga yang salah sekolah ada gitu kan. Ya untuk yang orang salah sekolah sih karena itu pengalaman temen gue sendiri gitu kan, di sekolah ada juga gitu yang salah jurusan, salah sekolah gitu. Ya berbagi-bagi orang gitu kan. Yang mungkin salah sekolah nih kan, SMK gue kan itu kayak daftarnya tuh ada seleksi-seleksinya gitu kan. Kayak lebih enggak kayak sodorin ini itu terus udah gitu kan, enggak. Jadi di SMK gue tuh kayak ini bikin laporan itu map gitu, map. Jadi kayak isinya tuh kakak terus terusnya, kayak daftar-daftar kayak gitulah gitu. Terus kayak PPDB gitu, daftar siswa baru. Sekarang mengganti PPDB atau apa gitu. Ini mah ya, dengan inti walaupun ganti nama intinya mah daftar siswa baru lah gitu. Nah buat daftar siswa baru ini itu menurut saya agak ribet ya buat berkas-berkasnya gitu kan. Jadi ya setiap SMK beda-beda. Mungkin SMK saya tuh kayak ya namanya juga kayak lebih favorit. Oke baik, kita lanjut dengan orang yang salah sekolah ini. Bang, kenapa ada aja ya orang yang bisa salah sekolah gitu kan? Ya nggak tahu Bray. Jadi temen gue tuh kayak pengen masuk SMK banyak lah. Jadi juga tanya-tanya, lu bener mau masuk SMK gitu kan. Ya tanyanya kayak ngobrol-ngobrol gitu kan. Tapi dia bilang, gue tuh punya tadi SMA gitu, SMA. Tapi disuruh orang tua SMK gitu kan. Mungkin karena faktor atau apa. Kebanyakan karena orang tua pikirnya tuh gini ya. Nah, lu SMK aja gitu kan. Karena SMK itu bisa langsung kerja gitu. Ya sebenarnya tergantung satu ya, tergantung orangnya atau anaknya, dan tergantung sistemnya. Oke, kita skip dulu yang ini. Kita tanyakan ini yang kayak langsung kerja di SMK. Bang, kenapa sih orang tua kadang nanyain SMK bisa langsung kerja? Padahal belum tentu, Bray. Belum tentu sebenarnya. Kenapa bisa dibilang gitu? Karena orang dulu, karena gini ya, pada tahun 90-an ke atas gitu ya, 92 atau 8 nggak tahu lah gitu, si Indonesia ini baru namanya perintis, jadi perintis gitu. Kayak PT AHM, Honda, Toyota, seterusnya gitu kan, ya masih pada perintis nih, dan masih kosong kan, belum ada yang kerja, mungkin ya proyek-proyek tapi belum ada pegawainya gitu kan. Nah dulu Indonesia seperti itu, bahkan Jakarta kan masih ya hutan belantara gitu kan. Mungkin ya. Dan ya kenapa sih bisa langsung kerja? Karena STM ya, dulu mah STM dulu mah. Jadi SMK tuh jarang-jarang. Nah jadi tuh dulu tuh SMK ya, STM tuh bisa langsung kerja itu karena dibutuhkan banget dengan sesuai dan zamannya gitu kan. Makanya kalau sekarang lulusan SMK itu jarang yang jadi pegawai tetap. Sulit program. Kenapa sih ada sistemnya kontrak? Karena itu sistem kayak buat mengurangi pengangguran sementara gitu kan.
padahal mah ya tetap aja yang habis lulus kalau yang nggak bisa ngelola uangnya gitu kan, karena dia habis kita kontrak kerja, terus kita udah selesai kontraknya habis 11 bulan atau 1 tahun mungkin ya tuh. Nah terus ya uangnya kan gajinya ya mungkin bisa yang gede-gede ya gitu, 6 juta terus yang UMR-nya gede. Kalau kita bisa ngelola uangnya ya kita tabungan gitu kan. Kita habis kontrak nih mau kemana, mau lanjut ke luar negeri kah, kuliah kah, atau bisa kan kuliah kan bisa nggak pandang umur ya, atau kita mau jadi wirausaha gitu kan. Tapi yang gua itu gimana ya namanya juga bukan udah zamannya lagi kan nih, kecuali beda tadi yang dulu ini balik lagi flashback. Ya emang lagi masih pada ngeritis-ngeritisnya bro, beneran. Di zaman itu kan ya masih pada ngerintis sama itu kan, PTHM tuh dan seterusnya lah, ini masih kecil-kecil lah gitu bisa dibilang. Tapi kalau sekarang ya udah pada banyak pegawai tuh, bahkan Pertamina aja gitu kan jarang gitu ngerekrut 1 tahun sekali. Jadi sebenarnya sih agak miris gitu ya, bukan miris ya, memang populasi Indonesia ini banyak gitu kan, jadi orang-orang kenapa sebanyak pengangguran ya karena itu, nyari kerja sulit gitu kan, syarat-syaratnya sulit gitu. Dan ya ini mah kalau kuliah kan beda lagi ya. Yang ke salah sekolah tadi ya, jadi teman gue tuh yang mau salah sekolah tuh tadi mau SMK dan SMA, maaf, mau SMA tapi masuknya ke SMK gitu karena orang tuanya ya, karena ya tadi dia bilang kalau bisa langsung kerja, tapi nggak semuanya gitu bisa gitu, nggak semuanya gitu bisa langsung kerja, tergantung orang dan ya sekali lagi usahanya dan rezekinya bisa dibilang gitu kan. Tapi ya namanya gimana ya, sebenarnya gue habis lulus MTS nih, gue tuh nggak tahu mau kemana gitu kan, mau lanjut apa seterusnya gitu, SMA atau seterusnya. Tapi gue ada fondasi kayak gue tuh nggak mau masuk SMA gitu kan. Nah kenapa gue masuk SMA, karena orang tua gue nyuruh SMK, dan SMK-nya ya yang tadi yang favorit itu. Padahal gue tuh kayak nggak tahu berkas-berkas ini gimana gitu kan, waduh ini ribet banget, padahal nggak ya ini dibantu juga, jadi kayak itu sih dibantu seterusnya. Jadi gue ada yang ngurus sendiri, ada teman gue tuh di waktu dia lulus SMP ya masuk ke SMK ada bawa berkas diurus sendiri, kayak bener-bener kayak orang daftar kerja tuh nggak sih, bawa maaf gitu ya. Ada yang mandiri gitu, ada yang diantarin orang tua, ada yang orang dalam gitu. Bertarungnya gini ya di sistemnya tuh, ada zona, terus apalagi rapot prestasi, terus ada lagi SK guru, jadi ya bisa guru honorer bisa gitu. Hanya ada orang jauh ya di luar kabupaten bu, nah bahkan ya. Terus ada lagi orang ya beda kecamatan, 1, 2, 3 lah, 4 jauh, tapi prestasinya banyak dia. Terus ada lagi ya pokoknya banyak lah, tapi karena sistem zonasi gitu kan ya masuk dia bro. Kebanyakan anak pribumi juga sih ya sebenarnya sih, yang anak-anak yang terima tuh sebenarnya bersyukur gitu kan. Untuk sekolah SMK ini tuh sebenarnya prosesnya bagus, ada kerja yang apa sih di luar negeri gitu, ada sistemnya gitu, bahkan ada 3 negara gitu. Yang satunya sih kayak baru bisa kerja sama, yang satu Jepang, 2 Jerman dan Korea. Nah sebenarnya anak-anak yang sekolah di situ bisa dimanfaatin dengan 3 negara ini, jangan nanggung-nanggung kalau punya impian tuh, kalau punya kerja gitu. Karena sepengalaman saya pernah bicara sama ya yang udah lulus gitu kan, kayak lebih tua dari saya gitu kan, lulusan SMK juga sama. Kayak bro gue tuh sebenarnya nyesel gitu kan, gue nyesel sih. Gue pernah ya kan, dia sekarang jualan gitu kan ya, penjualan kayak pedagang kayak somai ataupun kayak cireng ataupun apa yang masih muda gitu, yang kayak kelihatannya lebih seperti umur kakak gua gitu kan. Gue tuh kayak tanyain gitu, lulusan mana gitu ya, kebanyakan di SMK gitu kan. Dan dia tanyain ini tuh yang keluh kesahnya nih, biasanya dia bilang kerja di Indonesia tuh sulit bro, mulai dari nyari pekerjaannya, ngelamarnya, persyaratannya gitu kan itu. Dan gue tuh nyesel nggak ikut sistem kayak program ke luar negeri gitu. Jadi pengen nyoba, kalau gagal ya udah kan, tapi kan sebenarnya gue pengen nyoba aja, tapi karena gue gak tertarik dari dulu jadi ya gue nyesel gitu kan. Pergunakan waktu yang baik lah gitu kan. Sebenarnya kita ini mau apa gitu kan, jangan sekolah pulang dapat uang jajan udah pulang gitu kan, gak juga bro.
sebenarnya kehidupan saat aslinya tuh baru dulu sekolah, gimana pahitnya nggak ada uang sendiri, terus kayak gimana respon dari masyarakat, cih anak itu nganggur anjir, nggak kayak gitu kan, tapi emang realitanya kayak gitu. Lu udah kerja di mana gitu kan, lu gimana gitu. Tapi ya yang kuat-kuat aja sih, warga plus 62 gitu kan ngomongannya. Oke, gua akui kayak belajar bang itu sulit sih. Setidaknya sih kalau kata gua pribadi, belajar psikotes. Gua pribadi nih udah kelas 11, mau kelas 12 ya, dua bulan lagi tuh berapa ujian, bener lagi ujian. Nah kalau udah kelas 12 ya, itu dimana fase kita kayak gue mau kemana ya, gue kerja apa ya, bingung gue mau kemana gitu kan. Itu bro, tapi sebenarnya pikiran ini gue udah ada di pas kelas 10. Oke, kelas 10 kita masih beradaptasi dengan sekolah gitu kan, masih main-main seterusnya, masih beradaptasi dengan teman-teman pun, lingkungannya dan aturannya gitu kan. Tapi ya pesan gua mah harus temukan jati diri lu gitu kan. Setidaknya lu tahu lu mau kemana gitu, lu mau kerja di mana, lu punya cita-cita apa, dan dibikin kayak sebuah rencana gitu, rencana 1, rencana A, rencana Z gitu. Setidaknya kalau kita rencana A gagal masih ada 24 rencana lagi. Iya enggak sih, apa tadi 24 atau 26 ya gitu lah, pokoknya masih ada A, B, C, D seterusnya gitu. Kalau rencana A gagal gitu, ada rencana B, ada rencana Z. Sebenarnya sih gimana ya, SMK tuh plusnya tuh banyak sih kan, yang lebih ke bersyukur gitu kalau kita sekolah di SMK gitu, bisa dapatkan skill gitu kan. Mungkin yang ikut organisasi, entah itu organisasi apapun, dia dapat skill juga kan. Jadi kita punya, kalau keluar tuh punya skill gitu kan, beda sama SMA gitu. Dan terkadang ya kalau pelajaran formal tuh jarang ada yang relate dengan kehidupan. Jadi tidak tergantung dengan apa yang kita butuhkan buat sekolah, buat kita udah keluar sekolah gitu. Gua sepengalaman pribadi mulai dari kelas 10 sampai detik ini di SMK tuh, tadi kayak kelas 10 nih boleh beradaptasi, tapi gua kayak agak gimana gitu, nyesel gitu atau gimana ya. Manusia kan ada penyesalannya gitu kan. Kelas 10 nih sebenarnya tuh harus mulai itu start. Mana sih gua nih harus mau kemana gitu kan, mau keluar negeri ya kita tunjukkan gitu bahwa keluar negeri itu ini bukti gue nih, gue mau keluar negeri gitu kan. Contoh kalian yang mau ke Jepang, ke Korea, Jerman, luar negeri manapun gitu kan, terus ya kalian tuh kayak belajar gitu kan, mulai dari tesnya. Oke bang, tapi kan kayak ke Korea seterusnya kita harus lihat lembaga-lembaga gitu, lewat ya kayak sekolah lagi ataupun apa gitu kan. Otodidak sebenarnya bisa bro, bener bisa. Kalau bahasa ya bahkan pelajaran lain bisa. Ini mah jika kaliannya mau dengan ada niatan, terus ini mah semua sendiri pun bisa gitu kan. Tuh ada yang mau ke Jepang nih, contoh satu ya, yang mau ke Jepang. Nah kalian tuh bisa belajar bahasa gitu kan, mulai dari YouTube. Dia yang bagus buat belajar kan itu buku, tapi cari referensi dulu kan, ada kumpulkan niatan gitu kan, buat jadwal konsisten dan seterusnya. Itu oke, kita mulai dari langkah kecil dulu ya, tapi itu langkah yang bagus karena setiap minimal 1 hari 1%, 0,0 nah persen gitu ya, 00 lah ya, 0 banget ya. Nah minimal kehidupan kita nih 0,01 itu udah bagus. Nah kehidupan kita nih jangan sampai 0,00, hidup kita nih harus 0,01 bahkan lebih, itu juga 0,01 tuh udah bagus. Jadi hidup itu ada satu langkah yang kita buat itu kan, buat naiki. Kalau anak daki mah kita naik satu terus kayak gitu sampai puncak gitu. Hidup juga sama gitu, tujuan kita apa, tata set gak selangkah gitu kan. Wajar ya ada sulit, ada seterusnya. Jadi gue juga sedang proses sama juga manusia gitu kan. Makanya gue kayak buat channel YouTube kan, selangkah demi selangkah, mulai update seterusnya gitu, belajar ngomong seterusnya. Semua butuh proses bro. Tuh
jangan sampai hidup kita tuh 0,00 kosong. Hidup kita nih kosong. Satu harinya nih itu membuang waktu banget. Makanya kayak lu nih target hari ini mau ngapain gitu kan, mau belajar apa gitu dan seterusnya. Oke, gue jelasin yang dua ini ya. Matematika, kenapa bang? Matematika buat yang kalian pengen, entah itu SMA SMK nih, berguna semua sih kata aku mah. Ya MA juga berguna sih. Yang kalian mau daftar TNI ataupun daftar abdi negara, terus mau kalian yang enak SMK yang mau daftar kerja, matematika tuh dipakai. Matematika dasar, terus apa lagi itu, seterusnya. Ini mah madas, matematika dasar ini dipakai banget. Sejujurnya gue juga agak gimana ya, nggak suka sama MTK. Maksudnya kayak Pas banget cok. Ini apa nih? Kok tiba-tiba ada huruf X, Z, Y? Dah, ada dari mana ya ini. Jadi tiba-tiba di pertengahan angka ada huruf gitu. Jadi lah dari mana huruf ini gitu kan? Udah pusing gitu. Jadi pola pikirnya masih apa gitu. Dan tapi ya setidaknya yang kita relate aja sih, kayak perkalian, pertambahan, pembagian, pengurangan gitu. Yang relate aja buat kehidupan kita. Dan itu kepake juga sih. Dan itu pondasi banget loh. Pondasi buat kayak matematika selanjutnya, kayak desimal, pecahan, persenan, koma gitu. Dan bahasa Indonesia, kenapa gue bilang bahasa Indonesia? Karena bahasa Indonesia adalah bahasa nasional. Yang kayak gue ucap ini bahasa Indonesia kan. Kadang gue tadi gue bikin video vlog juga pakai bahasa lokal karena ya masih grogi sih bahasa Indonesia. Jadi sebenarnya pakai banget buat kalian yang bersosialisasi, yang apalagi yang kalian sering keluar kota, jalan-jalan seterusnya, harus bisa bahasa Indonesia karena kita berbagi pengalaman dengan orang-orang luar kota itu bagus banget. Kayak enak gitu ngobrolnya, terus juga bisa saling tahu dengan kayak gimana sih bang, atau pak udah ada jualan dari berapa tahun, terusnya pengalamannya apa aja gitu, susah sulitnya apa aja. Dia enak kan kalau pakai bahasa Indonesia. Dua hal itu tadi lebih penting sih buat kehidupan kita deh. MTK ataupun ya. Jadi SMK ini ada, tadi gue bilang sebuah sekolah yang ingin menyiapkan anak-anak untuk kerja, tapi tergantung sistem sekolahnya dan anaknya juga sih siap kerja atau enggak. Ya sebenarnya sih gimana ya, buat nyari kerja di Indonesia itu sulit emang bener. Tapi bukan mau mata semangat kalian ya, tapi kalau kalian yang mau kerja di lokal juga bagus. Kalau di luar negeri ya lebih bagus lagi. Tapi Bang, kerja di luar negeri harus butuh uang banyak terusnya. iya, gue bilang ya banyak butuh uang. Dan makanya gue bilang kalau orang tua lu punya ataupun orang tua lu emang ada gitu, kayak dalam segi ekonomi ataupun uang tuh ada, jangan kayak buang sia-sia, jangan kayak apa ya, sia-siakan kesempatan tersebut itu. Banyak kan anak-anak yang pengen kerja di luar negeri karena batasan ekonomi. Contohnya ada anak ini yang pengen kerja di luar negeri, Korea ataupun Jerman, tapi dia kayak buat daftarnya tuh bingung, pengen nyeritain ke orang tua apa, atau bu saya mau ke luar negeri nih gitu. Nah anakmu ini, orang tuamu ini tuh kayak nggak punya apa-apa gitu kan, mau dari mana gitu kan, uangnya apanya tuh. Jadi kayak ya buat kalian yang mungkin bisa dibilang orang yang punya gitu kan, jangan buang-buang kesempatan tersebut gitu dengan kayak ya tergantung kaliannya sih, kayak pengen di lokal aja bagus, mending jangan jadi beban orang tua aja gitu. What the fuck gitu. Yang kalau udah keluar sekolah mau ngapain, dan kayak ngambil keputusan juga nih biasanya harus yang benar. Kayak kebanyakan orang atau anak-anak habis lulus sekolah bingung mau kemana kan, ini harus matangin juga, entah itu luar negeri, kerja lokal ataupun kuliah gitu. Kadang ada yang kuliah cuma pengen gengsi aja sih, tuh nggak sih, kayak gengsi ya. Gue nih mau kuliah supaya gue sarjana nih, sarjana S1 bos, senggol dong gitu ya. Ya enggak juga gitu kan, kayak ada juga kayak dipaksa orang tua. Temen gue ada cewek tuh, dia bilang gue habis lulus mau kemana gitu kan, gue tanyain, dia bilang kayak katanya kata orang tua sih gue pengen kuliah aja, tapi gue nya nggak mau. Itu kayak pro kontra banget tuh nggak sih. Berarti kalau orang tuanya pengen kuliah dengan tanda kutip ya, tanda kutip, orang tuanya udah siap biayain itu seberapa mahal pun juga. Banyak kan mahal sih kalau kuliah gitu kan. Bahkan temen gue aja yang kuliah tuh habis 31 juta lah. Itu kampusnya nggak terlalu besar-besar banget gitu, apalagi yang besar gitu, yang terkenal gitu lah. Udah siap banget. Nah kata gue, lu tinggal ngambil keputusan yang benar aja nih. Berarti orang tua lu udah punya uang sekian kata. Oke. Nah
lu tinggal mau kemana, entah itu lu mau kuliah ya silakan kalau lu nya mau gitu kan. Takutnya kalau udah kuliah terus dia tengah jalan ya Bikin skripsi bingung, bikin tugas bingung, seterusnya bingung. Ya mari aja lah, selesai aja udah, nggak mau kuliah lah gitu kan. jadi kayak uang yang tadi tuh terbuang sia-sia gitu kan. Berarti lo orang tua udah nyukupin, tinggal keputusannya aja, terus negosiasi sama orang tua gitu kan. Kayak Pak Bu gua nggak mau kuliah gitu, gua mau ini aja, terus terusnya gitu. Jadi ya walaupun gimana juga kalau kitanya nolak mau gimana lagi kan. Itu juga kayak untuk kebaikan diri kita dan keluarga kita gitu, orang tua dan seterusnya gitu. Kita harus pintar-pintar ngambil keputusan gitu kan. Ya itu sih. Jadi sekali lagi buat kalian yang SMK, bersyukur gitu kan bisa sekolah di SMK, entah itu swasta ataupun ya negeri ataupun favorit ataupun apa. Yang SMA ya tetap support gitu kan, jangan membuangkan waktu belajar yang benar gitu kan. Anjir udah kayak motivator aja. Ya gitu pengalaman saya ataupun ya saya omongin gitu kan, sepengetahuan saya ngambil keputusan yang benar, bikin yang matang-matang gitu kan. Seperti kayak kita nih mau kemana gitu, ataupun tujuan kita mau ke kuliah ataupun kerja gitu. Terus sih mungkin dari video ini. Terima kasih yang udah nonton sampai habis, yang mau dengar ocehan gue yang gak jelas, tapi ya itulah gue sekalian belajar bahasa Indonesia. Oke, terima kasih sudah nonton sampai habis. Sehat selalu penonton gue. Semoga kalian yang punya cita-cita dapat tercapai. Oke, thanks.